Saudara, dimanapun kita berada di ibadah kali ini, kita akan melakukan doa pencurahan Roh Kudus di hari yang kelima. Saya tidak percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus akan hadir dan Dia akan mencurahkan hikmat kepada kita. Roh Allah yang hidup di dalam hati kita akan menjadikan kita terang bagi setiap kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah lebih dalam lagi. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Haleluya Yesus.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan bekerja dengan ajaib, menjamah setiap kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Bila firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengubahkan hidup kami dan membuat kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema gereja, temanya adalah misi Tuhan bagi pribadi dan juga kepada gereja masa kini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Saya ambil di dalam terjemahan firman Allah yang hidup yang dikatakan demikian. Tetapi apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada prinsipnya Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu ketika hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Satu kebenaran lagi bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan mereka yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya tinggal di dalam kita, namun dia juga memerintah kehidupan kita di dalam kebenaran, supaya kerajaan Allah, suasana surga turun atas kehidupan kita sebagai umat percaya. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa tujuan Tuhan Roh Kudus turun bagi orang percaya hanya ada satu. Kita menerima kuasa dari Roh Kudus hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menjadi saksinya. Kita menerima Roh Kudus dan karunia-karunianya dan karya-karyanya yang ajaib dan luar biasa, semua itu bertujuan hanya untuk satu, supaya kita menjadi saksi-saksinya. Luar biasa Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita diberi karunia, kita diberi kuasa oleh Roh Kudus bukan untuk kita bisa pertontonkan kepada orang lain. Bukan kita untuk membanggakan talenta-talenta rohani kita dan menunjukkan kehidupan beragama kita kepada orang lain. Tapi sekali lagi dari ayat tadi dikatakan bahwa tujuan Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita supaya kita menjadi saksi-saksinya. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada misi yang lain. Kita dipenuhi Roh Kudus dan kuasa itu bekerja di dalam kita, cuma ada satu tujuannya, supaya kita menjadi saksinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita tadi, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, saksi dalam konteks ayat tersebut mengacu kepada ke-12 murid Tuhan Yesus Kristus. Artinya ke-12 murid Tuhan Yesus inilah saksi hidup dari perjalanan kehidupan Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun di dalam pelayanannya, di mana mereka melihat cara-cara Tuhan bekerja melalui mujizat-mujizat, bahkan melewat kematian, bahkan kebangkitan serta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ayat tersebut yang menyatakan bahwa saksi itu juga tetap relevan dan berlaku bagi kita, generasi akhir zaman yang saat ini terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena apa? Kita juga menjadi saksi tentang karya keselamatan dalam kehidupan kita. Kita juga menjadi kesaksi yang menyatakan kasih Allah, pemeliharaan Tuhan, cinta Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ini sebuah penekanan yang perlu kita garis bawahi. Menjadi saksi dalam konteks ayat ini yang relevan dan kehidupan kita saat ini, yaitu menjadi contoh yang hidup dan real dari karya Roh Kudus dan firman yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya
untuk mengubahkan kehidupan yang lama kita menjadi kehidupan yang dibaharui setiap hari dan setiap waktu. Yang dikatakan Tuhan Yesus adalah lahir baru ketika dia bercakap-cakap dengan Nikodemus. Perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia yang baru di dalam Kristus merupakan kesaksian yang hidup. Artinya ada perubahan yang signifikan yang bisa dirasakan oleh setiap kita dan juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesaksian yang hidup ini mampu berbicara lebih banyak. Kesaksian dalam bentuk perubahan hidup ini mampu berbicara lebih banyak untuk didengar, dilihat dan dirasakan oleh orang lain sebagai bentuk atau misi penginjilan yang jauh lebih konkret. Mungkin kita merasa Pak, saya tidak bisa menginjil, Pak, saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik mengenai firman Tuhan. Tapi ada kabar gembira buat kita semua. Penginjilan yang lebih efektif adalah ketika kita bisa menunjukkan perubahan kehidupan kita, perubahan cara hidup kita yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah bentuk penginjilan yang dikatakan jauh lebih efektif, jauh lebih konkret. Karena apa? Saat ini dunia butuh bukti. Dunia butuh kesaksian yang benar-benar bisa mereka lihat bahwa orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus benar-benar mengalami perubahan kehidupan yang radikal dari kehidupan mereka sebelum mereka mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi saksi pertama-tama ada di Yerusalem. Yerusalem bisa kita maknai atau kita artikan bahwa tempat yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga kita. Artinya kita harus menjadi saksi yang pertama kali justru untuk keluarga kita terlebih dahulu. Kita menjadi berkat justru harus dimulai dari keluarga dulu. Artinya adalah keluarga adalah pihak yang pertama kali melihat dan merasakan akan perubahan kehidupan kita yang sungguh-sungguh dan radikal. Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang terkasih, entah pasangan hidup kita, suami, istri, atau anak kita, ataupun mungkin kalau kita masih belum berkeluarga, kita masih bersama dengan orang tua kita. Kapan kita menjadi saksi? Ketika di dalam keluarga kita, ketika kehadiran kita, ketika keberadaan kita mengimpartasikan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah keluarga, menghadirkan atau menunjukkan karakter ilahi yang semakin hari semakin dibaharui, dan mereka boleh melihat dan merasakan, oh, sekarang dia sudah berbeda. Sekarang dia mengalami kehidupan yang baru. Dan itu harus dimulai dan dirasakan oleh orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita terlebih dahulu. Artinya kita harus menjadi berkat, menjadi kabar baik bagi keluarga sebelum kita menjadi berkat atau kabar baik di luar sana. Ada banyak orang menjadi berkat di tempat lain, ada menjadi saluran kasih Allah di luar sana. Tapi bagaimana dengan keluarga yang ada, orang-orang yang terdekat yang ditinggalkan? Saya percaya dan yakin sepenuhnya kita semua adalah orang-orang yang menjadi berkat di Yerusalem kita sendiri, yaitu di keluarga kita sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, menjadi saksi atau kabar baik bagi saudara-saudara seiman kita atau di lingkungan komunitas keluarga Allah, atau kita bisa singkat di dalam gereja. Artinya kehadiran kita bagi komunitas kita, bagi saudara-saudara seiman kita membawa kasih yang mempersatukan,
Ya karena ada begitu banyak keluarga dan banyak begitu pribadi, dan kehadiran kita bisa menyatukan mereka di dalam kasih Allah untuk satu tujuan, untuk kita boleh bersekutu, untuk kita boleh ada di dalam satu tali kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bisa saling membangun kehidupan rohani satu dengan yang lain. Kehadiran kita juga bisa untuk saling menopang, sehingga kehidupan satu dengan yang lain boleh sama-sama kuat, sama-sama dikuatkan, sama-sama mengalami pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas. Sehingga pada akhirnya gereja menjadi kuat dan dewasa. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari apa yang kita sharingkan pada sore hari ini adalah ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh mau menjadi saksi bagi Kristus Yesus Tuhan, maka seyogianya kita bersedia untuk berubah, bersedia untuk bekerja sama dengan Roh Kudus melalui firman yang kita dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun perubahan cara hidup yang bisa kita buat, yang kita hasilkan, dan yang bisa dinikmati oleh orang lain, itu menandakan bahwa ada kehidupan rohani yang sedang bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Sekecil apapun itu, jangan kita merasa putus asa, jangan kita merasa sedih dan kita merasa kehilangan pengharapan. Kita yakin dan percaya sedikit saja perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu menandakan bahwa Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya bahwa perubahan kecil ini patut kita syukuri. Perubahan-perubahan setiap hari mungkin tidak begitu signifikan, namun terus-menerus, continue terus. Wajib kita syukuri dan kita beri apresiasi yang luar biasa. Dan satu lagi yang lebih lagi, yaitu kita harus perjuangkan lebih lagi untuk masuk ke dalam perubahan-perubahan yang semakin indah, semakin luar biasa, semakin menjadi seperti Yesus. Itulah inti dari menjadi saksi bagi Kristus Yesus Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada sore hari. Kami percaya firman mengubahkan hidup kami, berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, membangun diri kami, supaya kami terus berbuah, terus kami berubah menurut kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami minta anugerah Tuhan bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa firman Tuhan dan Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Dan bila mereka menemukan kebenaran yang sejati, menemukan kebenaran secara pribadi, bahwa perubahan hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu pasti. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bagi orang percaya. Dan mampukan kami untuk terus tunduk dalam pimpinan Roh-Mu, merelakan diri kami, merelakan hati kami untuk terus Tuhan ubahkan, untuk Tuhan proses demikian rupa, sehingga kami semakin indah dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi kabar baik bagi banyak orang, dan menjadi cara yang efektif untuk memperlihatkan kasih karunia Allah di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah sekitar kami, di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh berkenan untuk melihat karya Allah yang luar biasa, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.